Papa tolong jangan berlebihan, Pak. Elsa nggak mungkin melakukan itu. Papa yang berlebihan di sini. Papa belain kamu, Devan. Hah? Dia lagi main di belakang kamu. Terserah. Urus aja istri pilihan kamu ini. Aku sudah siapin GPS di dalam tas ini. Semoga dengan adanya GPS ini, aku bisa tahu kira-kira tas ini diserahkan kepada siapa. Arumi atau yang lain. Ya. Aku akan menjebak mereka. Aku harus telepon Nino. Assalamualaikum, Sah. Waalaikumsalam, No. Kamu di mana posisinya sekarang? Ini aku udah mantau. Aku udah ngeliat seluruh sudut dari taman ini. Aman sih. Iya, aku udah siap, No. Dan aku udah siapin GPS juga di dalam tas uang itu. Supaya kita tahu dan bisa lacak pergerakan mereka. Oke, aku pantau terus. Iya, oke. Ya sudah, kalau gitu aku siap-siap untuk taruh uangnya di situ ya, No. Jangan lupa, bismillah. Ya, bismillah. Aku tutup teleponnya, No. Taman ini benar-benar sangat sepi. Pantas saja mereka ingin aku serahin uangnya di sini. Di mana orang itu? Kenapa aku sama sekali nggak melihat siapapun di sini? Apa orang itu belum datang? Nggak mungkin. Dia pasti sebenarnya bersembunyi di suatu tempat dan sedang memperhatikanku. Uang 50 juta ada di depan mataku. Semuanya akan jadi milikku sebentar lagi. Setelah Elsa pergi, kamu langsung ambil uang itu. Oke, Bu. Saya akan ambil uang itu. Jadi nanti uang itu bisa ngebebasin Juno di penjara, Bu. Iya. Dan Bos Juno pasti seneng. Dasar. Siapa juga yang akan bebasin Juno? Biarin aja mereka berpikir kayak gitu terus. Yang penting uang itu cepat diambil dan diserahkan padaku. Elsa udah bergerak pergi. Cepat kamu langsung ke sana. Baik, Bu. Berhenti! Anda disuruh siapa? Ayo aku. Anda disuruh siapa?
aku! Buka maskernya. Buka maskernya. Buka! Buka! Kamu cepetan bantu teman kamu. Jangan diem aja dong. Ngapain sih pakai ada Nino segala? Tapi aku emang udah duga kalau dia akan campur tangan. Makanya aku minta anak buah Juno ngajak temennya buat backup. Van, Papa itu sebenarnya kurang setuju dengan keputusan Kirana mengadopsi Zidan. Apalagi dia kan belum menikah. Kirana punya tujuan yang baik, Pak. Yang aku lihat, ya Kirana bisa menyayangi Zidan seperti anaknya sendiri. Dan Zidan juga begitu bahagia sekali mendapatkan sosok yang begitu sayang sama Zidan dan begitu tulus. Ya mungkin kalian melihat sekarang baik. Tapi kedepannya gimana? Justru Papa lihat Kirana itu justru akan mengambil resiko dalam hidupnya. Dia akan makin jauh sama jodohnya. Coba deh, Van. Papa minta tolong kamu untuk bujuk dia. Aku ngebujuk, gimana maksudnya, Pak? Ya kamu nasihati dia untuk mengembalikan Zidan ke panti asuhan. Aku nggak sepakat sama Papa. Apa yang Papa harapkan ini jelas akan melukai hati Kirana dan juga Zidan. Tapi aku nggak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kalau Zidan adalah anak kandung Kirana. Aku juga nggak mungkin menuruti permintaan Papa untuk membujuk Kirana. Karena itu sama aja, aku memisahkan Kirana dari anak kandungnya. Nah, kamu juga, Devan. Kapan kamu mau kasih Papa cucu? Ya kan anak itu rezeki, Pak, dari Allah ya. Aku nggak bisa janjiin apa-apa. Ya, kamu sih, Papa udah kasih hadiah honeymoon malah ditukar jadi acara liburan keluarga Elsa. Ya pokoknya aku janji sama Papa. Aku akan berusaha secepatnya ya, Pak. Berhenti! Berhenti! Syukurin loh. Aku belum sempat tahu siapa mereka dan apa yang terjadi sebenarnya. Siapa yang nyuruh mereka? Tapi malah mereka keburu kabur. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa. Mereka kabur ya. Aduh, duduk dulu sini. Ini kamu terluka, no? Enggak apa-apa udah. Kok mereka bisa kabur ya? Duduk sini, duduk sini. Udah, kamu tunggu di sini ya. Aku ambil P3K dulu. Gimana ya caranya? Kalau mereka sekarang udah kabur. Sini. Aku obatin dulu lukanya. Enggak gede kok. Pak, ada baiknya Papa nggak usah terlalu mencemaskan kondisi Kirana yang saat ini mengadopsi anak. Ya karena menurut aku, kalau memang nanti ya suatu saat nanti ada laki-laki yang serius sama Kirana, ya aku yakin laki-laki itu pasti bisa menerima kondisi Kirana yang sudah memiliki anak adopsi. Malah kalau aku lihat nih Pak, sisi positifnya, ya justru sosok keibuannya Kirana itu jadi terbangun Pak. Terbangun sebelum dia memulai pernikahan. Ya justru itu akan mempermudah dia kelak kan ketika dia memang sudah berumah tangga. Jadi ya kalau memang laki-laki itu sungguh-sungguh, ya pasti nggak akan jadi masalah Pak. Kecuali kalau laki-laki yang iseng-iseng, yang cuma main-main, ya memang
Kirana nggak mungkin dilirik sama laki-laki yang modelan kayak gitu. Sudahlah Devan, percaya sama Papa. Nurut aja. Papa tahu yang terbaik. Papa punya alasan dan pandangan terhadap Kirana. Kirana itu secara tidak sadar akan menyulitkan hidupnya sendiri. Cepat atau lambat, dia akan merasakan. Udah nggak usah diplaster deh, nggak usah. Ini aja. Apa? Apa obat lukanya aja, nggak usah diplaster. Kalau nggak, Ya udah. bulu tangannya kecabut. Kamu tahan ya. Hmm. Ya Allah, ini parah banget, Nak. Enggak apa-apa, enggak. Mau ke dokter aja nggak? Enggak usah. Ini udah kayak gini. Ntar lama-lama kering juga kok ini. Stop. Baik, Pak. Kenapa Elsa bisa bersama Nino? Tadi sebelum aku pergi, Elsa ada di kamar. Dia bilang dia nggak enak badan. Van, kamu tahu Elsa ketemu berduaan di sini? Ya Elsa memang pamit sama aku Pak untuk pergi, tapi aku nggak tahu kalau dia ketemu sama Nino. Itu siapa ya? Sepertinya dia datang di pernikahan kalian. Iya betul Pak, namanya Nino Pak. Dia mantan suaminya Elsa. Papa ingat sekarang. Ini kan laki-laki yang disebut-sebut di slide waktu pernikahan kamu itu kan? Bikin malu. Dan menikah masih aja ketemu sama laki-laki lain. Tunggu di sini. Pak, jangan keluar Pak. Papa pasti marah lagi sama Elsa. Keterlaluan kamu Elsa. Perempuan bikin malu. Sudah menikah masih aja menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Om, saya dan Elsa nggak ada hubungan apa-apa. Aku bisa jelasin, Pak. Nggak usah kamu jelasin. Papa udah bisa lihat sendiri kalian berdua-berduaan tanpa seizin suami kamu kan, Devan? Tapi memang kita nggak ada hubungan apa-apa, Om. Kamu laki-laki nggak tahu diri. Perempuan sudah menikah, masih juga dideketin. Kalian kan sudah cerai. Iya, Pak. Aku memang sudah bercerai dengan Nino. Tapi ini nggak seperti yang Papa pikirkan. Diam kamu. Kamu nggak pantas untuk jadi menantu saya. Pak. Papa tenang dulu Pak, tahan emosinya. Kita di pinggir jalan ini nggak enak diliatin sama orang. Oh, kenapa emang? Biar mereka tahu, nih dua orang ini berusaha mengkhianati anak saya. Enggak, Van. Aku cuma ngobatin lukanya Nino. Iya, Van. Kamu tahu sendiri kita nggak ada hubungan apa-apa. Ya saya lihat. Lihat apa, Van? Lihat apa? Kamu nggak lihat mereka berdua-duaan di taman? Hah? Kamu nggak sadar yang kamu lihat? Dia lagi bohongin kamu, Van. Masih juga kamu belain. Papa tolong jangan berlebihan Pak. Elsa nggak mungkin melakukan itu. Papa yang berlebihan di sini. Papa belain kamu, Devan. Hah? Dia lagi main di belakang kamu. Terserah. Urus aja istri pilihan kamu ini.